Ya kan? Lu punya ekspektasi Ya. apa sih? Lu pengen semua pasangan lu tuh manis ke lu every time. Kadang-kadang message-nya nggak nyampe karena yang udah kesel duluan kok emosinya disampaikannya kayak gitu gitu. Kompromi. Itu namanya ngalah yang satu. Nah, ini Hmm. ngalah pasti terjadi, tapi kalau sampai porsinya kebanyakan dan jomplang, satu pihak yang ngalah terus, takutnya tuh nanti potensi masalah nanti. Hmm. Ya, iya. Berarti kan sebenarnya perlu ini nggak sih? Kalau udah mengganggu banget kan perlu sebenarnya perlu diadres ya. Eh, Gimana address it properly tanpa menyinggung? Kan kayak kalau Aduh, nyuruh, kalau kalau ah, kalau orang yang berantakan, lu rapiin dong. Kayaknya nggak bakal dirapiin sih. Most likely. eh, Kalau cara nyuruhnya gitu ya, ya nggak sih kayak iya, ekspektasinya lu rapiin dong, pasti ujung-ujungnya nggak kayak gitu. Akhirnya mungkin dalam hal baju misalnya kebayang ke gue kalau nonton Marie Kondo gitu ya akhirnya baju dilipet. Jadi ngambilnya ya nggak ada tumpukan. Dia vertikal dia merata flat, bukan vertikal gedung gitu. Ya, jadi kalau how to address it properly gitu tanpa tanpa feels like personal attack ya ataupun ingin mengubah dia gitu. Tapi ya sebenarnya yang mau kita komunikasikan kan sebenarnya perasaan kita yang terganggu dengan dia kayak gitu ya. iya. Nah, ini sih mungkin pengetahuan yang saya dapat bukan dari stoicisme lah ya, jadi ini pengetahuan umum aja. Hmm. Yang paling basic ya justru boro-boro ngomongin address gitu. Yang paling basic aja itu kita manusia tidak punya kemampuan telepati. Hmm. Itu Oke. disadari dulu. Sadar nggak banyak pertengkaran dalam relationship itu tanpa sadar kita punya ekspektasi bahwa pasangan saya itu pembaca pikiran. Itu sama kayak profesi psikologi sih, Mas. Lu bisa ngeramal gue dong. Jadi Anyway, terus. kalau misalkan seorang istri atau seorang suami bete gitu ya karena pasangannya tidak melakukan sesuatu yang tidak yang tidak dia kehendaki, tapi berharap berharap pasangannya bisa membaca pikirannya, itu agak bego sih. Pokoknya gue akan ngambek, gue akan mutung sampai dia bisa baca pikiran gue. Aduh, itu tidak konstruktif eh, gitu. Pokoknya kalau Ya, cewek udah jawab terserah nih lakinya langsung pusing kan. iya. Jadi eh, sadarilah bahwa kita tidak ada yang punya kemampuan telepati. Karena kita tidak punya kemampuan telepati, satu-satunya cara pasangan kamu tahu isi pikiran kamu adalah dengan diomongin. Itu aja dulu, Hmm. gitu. Ya, boro-boro nih kita ngomongin cara address, cara ngomong gitu. Jangankan sampai ke situ. Kayaknya banyak yang bahkan nggak mau ngomong gitu, karena berharap pasangan gue harus tahu isi pikiran gue. Aduh, ini memperlama gitu ya. Jadi mendingan diomongin. Nah, kalau yang tips kedua yang saya pernah baca itu begini, jangan pernah menggunakan menyusun kalimat itu dengan kata-kata kamu, oke? Oke. Jangan gitu. Jadi misalkan gini, let's say misalkan suami dan istri gitu ya bertengkar gitu, dan salah satu tuh menggunakan kata-kata kamu, ya. Eh, Kamu orangnya malas, atau kamu selalu terlambat, atau kamu seperti ini. Saya pernah baca itu bagus bagus. Kenapa jangan menggunakan kata kamu? Karena pertama, kalau menggunakan kata kamu itu berarti kamu kita ini kita mengklaim bahwa saya bisa berbicara on the other person behalf, ya nggak? Iya. Kalau saya bilang ke pasangan saya apa, misalkan kamu malas, berarti kan saya seolah punya hak kan untuk mencap dia malas. Nah, itu membuat orang yang satu itu langsung defensif. Karena lu siapa gitu untuk mengklaim bahwa saya ABCD. Maka berargumen yang baik itu justru harus menggunakan kata saya, bukan kamu. Jadi ceritakan apa yang kamu rasakan gitu. Itu katanya lebih sehat. Dan saya pikir benar sih. Gitu. Iya. Misalkan gini, daripada saya bilang kamu tidak pernah perhatian, ya lebih konstruktif kalau bilang saya merasa kurang diperhatikan. Karena itu lebih benar, betul nggak? Kan Mm-mm. Ya. Kan saya subjektif. kan kita yang terganggu. Kan saya, iya iya. Heeh. Daripada saya mencap orang lain yang nggak perhatian, lebih baik saya yang bisa saya lakukan cuma saya merasa ini. Nah itu tuh membuat yang
pihak yang satunya tidak diserang, tidak merasa diserang, karena kan dia ngomongin tentang dirinya saya sendiri, bukan mencap orang lain. Dan yang kedua itu sebenarnya memberikan ruang buat klarifikasi dulu. Maksud saya begini, kalau saya langsung membuka percakapan dengan kamu kurang perhatian, maka itu menjadi sebuah fakta kan. Maksudnya saya mengklaim itu faktanya, ya nggak? Ya. Tapi kalau saya kata-katanya adalah saya tidak merasa diperhatikan, maka ini membuka ruang buat diinvestigasi, betul nggak? Kan Ya. saya tidak merasa, gitu kan? Mm-mm. Yuk kita coba bener apa enggak gitu, ya kan? Maka pihak yang satunya kan bisa nanya, lo bisa nggak merasa begitu kenapa? Oh iya, soalnya kamu udah berhari-hari misalkan makan malam nggak di rumah misalkan, gitu kan? Mm-mm. Oh itu penyebabnya. Jadi kan bisa dirunut lah gitu. Oh kamu merasanya karena itu, tapi itu kamu tahu kan saya nggak di rumah karena bla 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 bla. Mungkin bisa diklarifikasi atau mungkin ya beneran harus dikoreksi gitu pasangannya. Tapi minimal openingnya itu bukan tuduhan gitu loh Ya, ya. terhadap orang lain. Nah itu sih saya pernah baca somewhere, saya nggak ingat Mm-mm. saya baca dari mana. Tapi saya pikir itu logis ya gitu. Coba aja antara eh, seseorang ngomong sama kamu Suli dengan kata-kata kamu, pasti kamu subconsciously pengen back down deh, ya kan? Suli, kamu males banget orangnya, misalkan, ya kan? Suli, kamu di kantor eh, nggak teliti. Kalau kalimatnya dibuka dengan tuduhan frontal gitu, saya rasa semua orang normal ya, akan defensif dulu, ya kan? Tapi beda kan kalau misalkan ada orang ngomong gini, Suli, saya merasa kerjaan yang kemarin banyak mislocknya deh. Bukan dengan kamu kan, beda kan? Ya, ya. Ya kan? Suli, saya merasa akhir-akhir ini report kamu ini deh, ada kesalahan. Mendingan lah daripada langsung dengan Suli, kamu teledor sekali akhir-akhir ini. Gitu. Iya, iya, iya. Ya karena harus biar biar bisa dirunut ya. Dan sebenarnya perlu membuka ruang klarifikasi itu sih yang penting. Dan yang Betul, diuji dulu. heeh. Iya, Dan yang pasti nadanya juga penting, Mas. iya, Kamu nih, nada juga wah, betul. jika kadang-kadang message-nya nggak nyampe karena yang udah kesel duluan kok emosinya disampaikannya kayak gitu. Dan itu pasti Iya, kayak jadi nggak membuka ruang untuk klarifikasi sih ya. iya, Sama tadi kayak dari omongan Mas Henry tuh kalau gue rekap, ya sebenarnya yang paling penting juga adalah kita mesti curious juga ya sama dia kenapa gitu. Sam iya. Nah, betul. curious juga Oh, gitu. Oh, dia ternyata ngerasa nggak diperhatiin. Kenapa ya gitu? Kalau kita nggak peduli iya, tuh gawat juga nggak sih, Mas? iya. Dan saya senang kamu pakai kata-kata kurios karena saya jadi bisa balikin lagi ke stoicisme. Ya. Hmm. Kenapa kata kurios itu penting? Karena ini loh, dalam stoicisme nih episode berapa ya, so yang kita bicara tentang ada impression, ya kan, ingat Oh, nggak? yang kedua. Ada yang episode kedua ya, Mm-mm. gitu. Karena kita harus pisahkan dengan apa yang Rep. tertangkap mata, indera, sama interpretasinya. Dan itu dua Mm-mm. ini seringkali nggak nyambung nih, Hmm. gitu. Ya kan? Ya, ya. Misalkan gini, suami lupa ulang tahun pernikahan. Itu itu fakta, Mm-mm. betul nggak? Ya. Dia beneran lupa, dia beneran nggak ngasih selamat, gitu kan. Tapi kalau udah dibilang, kalau sampai kemudian statementnya adalah suami sudah nggak cinta saya, itu udah interpretasi. Hmm. Ya, ya. Nah Itu ini kita kan yang ngasih makna kurios, ya. itu kita kasih makna, dan Heeh. itu kadang pertengkaran terjadi bukan di level impression tapi di Mm-mm. makna, Ya. ya kan? Padahal sebenarnya lebih baik maknanya itu yang tadi diklarifikasi dengan curiosity gitu. Eh, karena lupa tanggal pernikahan itu bisa jadi honestly lupa gitu. Namanya juga dia sibuk dan segala macam. Mm-mm. Tapi kalau kita mulai pertengkaran dengan kamu udah nggak sayang lagi, padahal kata-kata nggak sayang ini nggak ada buktinya, nggak ada evidence-nya, jadinya yang tadinya cuma masalah lupa tanggal pernikahan, jadi bertengkar jadi bergeser ke tempat yang lain. Bertengkar jangan malah jadi, maksud kamu apa Kemana-mana. menuduh saya udah nggak sayang lagi? Nah, Ya, selesai tuh akhirnya udah. masalah A nggak pernah teradres, pindah jadi tercipta masalah B. Dan yang diberantemin masalah B. Ya. Nah, itu sebenarnya topik gue berikutnya sih. Tentang konflik ya, managing konflik akhirnya. Jadi kalau tadi dari merunut cerita lo kan akhirnya managing konfliknya jadi destruktif ya. Instead of sebenarnya ya lupa kan bagian dari manusiawi ya.
Nah, Iya, ada gimana tuh Mas kalau misalnya arah konfliknya jadi malah destruktif gitu agar kita nggak ya mungkin kadang-kadang apa ya terbawa emosi gitu alasannya misalnya. Nah, gimana caranya supaya balikin bahwa konfliknya itu harusnya konstruktif gitu. ya milikilah prakonflik yang sehat. Nah, loh, ini Nah, istilah baru lagi iya, prakonflik. Gini, karena kan definisi definisi konflik itu kan berarti sudah melibatkan kedua belah pihak, tuh nggak? iya, iya, Iya kan? Kalau konflik itu berarti dua, ini A dan B itu udah dek gitu loh, udah ketemu. iya. Atau dalam pernikahan ya sudah mulai bertengkar, udah mulai berargumen, nah itu udah masuk Mm-mm. konflik. Nah, supaya konfliknya sehat, milikilah prakonflik. Oh, ini saya demen banget istilah ribet. Maksudnya pre-konflik tadi yang tadi, Suli. Jadi sebelum memulai konflik, eh, punya curiosity untuk mengumpulkan bukti dulu. Jadi sebelum membuka Hmm. konflik, sebenarnya refleksi dulu. Gitu. Saya sebagai contoh gini deh, yang paling gampang, saya ini introvert dan saya orangnya sensitif. Oh, Gitu. oke. Istri saya extrovert dan dia kalau ngomong itu faktual, datar. Gitu. Itu dari zaman pacaran tuh kadang saya lebih sering saya tersinggung sama kata-kata dia daripada sebaliknya. Oh gitu. Iya, Oke. gitu karena karakter saya. Nah, tapi kan sekarang saya harus mempraktikkan stoicisme ya. Misalkan nih, misalkan ada kata-kata dia yang dek gitu ya, bikin saya tersinggung gitu. Saya bisa langsung membuka konflik ya nggak? Kok lu ngomong kayak gitu sih? Misalkan mau, kalau Mm-mm. mau bisa aja kan, Ya. langsung membuka konflik itu. Nah, pra-konflik itu artinya memberikan jeda sebelum mulai konflik untuk mikir gitu. Mm-mm. Stoicisme itu selalu mikir. Yang pertama, kenapa lu tersinggung? Gitu kan. Eh, gue tersinggung karena sama kata-katanya dia. Kenapa kata-katanya dia? Ya, menurut gue kata-katanya Judas. Oke, lu udah yakin gak bahwa itu Judas? Itu impression atau udah pemaknaan? Gitu. Eh, Ya. ada penjelasan lain nggak? Mungkin dia lagi sibuk waktu itu, ya kan? Anak ribet, gue nanyain, ya tentu aja dia nggak bisa keluarin kata-kata yang terbaik buat semua kan? Atau dia lagi terburu-buru, gitu. Atau even kalau dia Judas pun, so what gitu loh. Kalau dia Judas pun, emang lo berharap lo menikahi siapa gitu? Orang suci gitu kan, santa atau nabi gitu. Ya kan? Lo punya ekspektasi Ya. apa sih gitu? Lo pengen semua pasangan lo tuh manis ke lo every time. Kan gak realistis. Kayak lu juga jadi orang menyenangkan juga apa sepanjang detik sepanjang hari gitu. Jadi pra konflik ya, pra konflik itu sebenarnya kesempatan kita mikir dulu gitu. Kalau sesudah pra konflik kita masih mau melanjutkan dengan konflik, go ahead. Tapi at least sudah melalui dulu proses itu. Daripada langsung wuh gitu. Daripada langsung Iya. ngegas. Daripada langsung ngegas, tetap aja ada benefitnya. Masa jeda buat dipikirkan. Itu aja sih. Iya. Si Pra mungkin konflik. di buku lo itu assess dulu situasinya ya. Betul, itu disebut dengan assessment, apa jeda, stop, Mm-mm. take dulu, assess dulu, gitu. Jadi tetap start, tapi R-nya diganti reboot. Gitu. Jadi sebelum reboot, lo think and assess dulu. Siapa tahu Ini nggak jadi ribut. iya. Kalau emang dan yang penting juga emang kalau kita lagi capek banget kayaknya emang ya itu pasti leads most likely akan leads to destruktif sih. Karena kitanya juga Oh, itu poin bagus. nggak siap Itu gak sih poin Mas ya? bagus. Jangan bertengkar dalam keadaan lelah. Itu bagus. Itu bagus. Hmm. Karena seringkali kita emosi simply karena fisik kita ya. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Jadi kondisi emosi kita terpengaruh sebenarnya sama fisik kita gitu. Makanya banyak orang mungkin bilang udah ditidurin dulu, lihat besok. Karena mungkin besok udah hilang Iya, BT-nya. iya sih. Dan kita bisa lihat masalahnya dengan lebih jernih gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya Oke. itu diantara pasangan bekerja tuh catatan. Emotionally, physically drain. Karena kadang-kadang Uh-uh. emotionally drain itu juga recovery-nya lebih lama nggak sih? Kalau kerjaan ya. Iya, iya. Bagi di kantor Iya. baru dimarahin bos. Ini lagi suami minta Iya. macam-macam ya bete lah, meledak. Meledak langsung.
Oke, nah tadi kita udah ngobrol soal komunikasi, soal stigma dan apa namanya how to address conflict gitu ya. Mungkin sebagai penutup episode ini gue pengen ngobrolin soal buku baru nih Mas. Eh, Waduh, Kira-kira oke. buku baru lu apa nih yang akan kayaknya kemarin gue lihat udah ke penerbit ya draft pertama ya. Iya. Iya, jadi apa? Gue lagi ngerjain buku fiksi pertama gue, gitu. Oke. Deg-degan sih, deg-degan karena belum pernah ya. Walaupun saya Oke. udah menerbitkan beberapa buku, tapi kan semuanya non fiksi. Jadi Hmm. ini mau nekat mencoba mencoba menulis fiksi. Jadi mohon doa restu, semoga lancar gitu Amin. Semoga semoga dari lancar ya. para pendengar. Temanya apa sih Mas? Spoiler dikit kira-kira kalau boleh gitu. Waduh, Itu spoiler banget eh, ya. saya bisa nyebut genre-nya aja deh. Jadi Genre-nya ya boleh. genre-nya distopia. Hmm. Tahu distopia nggak? Lumayan. Genre. Gue baru mau konfirmasi sih. Ini seperti Ya, bayangan gue. Apakah ini kayak sci-fi gitu? Nggak juga? Tidak harus gitu. Oh, oke. Walaupun distopia biasanya mengambil setting masa depan, tapi dia belum Hmm. tentu sci-fi. Oh, oke. Kuncian dari distopia itu pasti gampangnya masa depan yang suram Oh, oke. gitu. Jadi kalau buku novel populer tuh Hunger Games itu dystopian Ah, ya, ya, seri ya. Hunger Hmm, hmm, Games, hmm. seri apalagi Divergent itu tuh yang kita sebut dystopian. Jadi Hmm. penggambaran masa depan tapi suram gitu. Nah, itu genrenya. Udah sampai situ aja. Oke. Ini kayak pandemi kurang suram aja nih ya. Iya, Lagi. makanya orang geleng-geleng udah pandemi udah suram, harus Iya. harus banget ngarang novel masa depannya suram. Oke. Kira-kira kapan tuh Mas terbitnya? Tahun ini kah apa? Aduh, tahun ini. Tahun Harapannya tahun ini. ini. Kalau tahunnya tahun ini. Ya, ya. Semoga Berarti lu, lancar ya. ya, semoga ya. Berarti lu break dulu nih ya dari nulis-nulis yang non fiksi ya. Iya, karena ini utang masa lalu yang udah lama. Jadi ini mungkin sedikit Oh, cerita. oke. Gue tuh udah pengen nulis fiksi dari 2015 waktu udah selesai buku di Alpha Girls Guide terbit. Waktu itu udah kepikiran pengen abis ini nulis fiksi. Abis di Alpha Girls Guide. Ya jalannya semesta kita nggak tahu ya. Mm, mm, mm. Wangsit yang diberikan semesta tuh filosofi teras duluan. Ya udah, itu duluan. Iya, dan sampai detik Tapi ini sekarang masih saya nomor sebalik. satu ya di Gramedia. Di di Top beberapa 2. saya nggak tahu ya mewakili semua Ya. Gramedia, tapi ada Gramedia yang nomor satu. Apa tadi baru dapat info di Perpustakaan Nasional itu e-book yang paling banyak dipinjam tahun lalu. Oh. Oh Pantes iya, banyak yang ngomel antriannya katanya nggak dapat dapat. oh iya juga ya. Nah, buat yang belum punya nih, kebetulan ada voucher diskon. Ada loh Mas yang beli redeem. Jadi seneng juga nih pendengar Anyaman Oh Jiwa, thank iya, you. Iya, thank you banget ada yang actually buy the book. tuh, Terus kemudian ayo, semoga bermanfaat deh dan bisa melengkapi ya dari buku sama kemudian dari oke, percakapan amin. percakapan 6 episode bersama Mas Henry. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa collab lagi nih Mas. Ngobrolin buku Bisa lain. Suli, thank you It's juga udah mengajak saya collab di Anyaman Jiwa ini. Iya, it's so fun apa kolaborasi sama Mas Henry selalu banyak hal yang dipelajari gitu. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir Mas Henry mungkin buat pendengar Anyaman Jiwa dari semua episode 6 episode yang udah kita lalui sama apa namanya? Sama Anyaman Jiwa gitu. Ada maybe any last messages yang pengen di-address ke mereka. Apa ya? Ya saya karena ini konteksnya selalu stoicisme ya. Mm-mm. Jadi paling pesan terakhir saya setelah 6 episode ini adalah saya cuma mengulangi undangan para filsuf Stoa yang bijak itu. Dan undangan itu adalah eh, percayalah kita semua itu punya kapasitas menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, itu belief daripada para filsuf itu gitu. Eh, Tinggal kitanya mau atau enggak berlatih gitu ya, berlatih diri gitu ya, berlatih mental supaya menjadi lebih baik gitu. Tapi manusia by nature punya capacity itu. Jadi saya harap teman-teman pendengar di sini selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik, bukan lebih kaya, bukan lebih cantik, karena itu hal-hal yang di luar kendali. Tapi menjadi manusia yang lebih baik setiap hari itu
sepenuhnya di bawah kendali kita. Itu yang dipercaya kaum Stoa dan yang saya percaya juga. Itu Oke, aja Suli. sip. Thank you banget Mas Henry. Semoga pendengar Nyaman Jiwa bisa belajar banyak dari episode Mas Henry dan juga episode lainnya di Anyaman Jiwa. Stay tune terus. See you in the next episode. Terima kasih Suli, terima kasih Dah, semua pendengar. Stay healthy. stay healthy.